Sore Kak. Ya, Kalau ini grosir ya? iya. Grosir. Kalau bukanya jam berapa? Jadwal buka tutupnya? Kita buka dari hari Senin sampai Sabtu itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jam 8 malam. Ya, Nah, berarti minggunya berbeda. ya, kalau hari Minggu itu kita buka jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Nah, kalau misalkan ada reseller nih yang mau bergabung itu join itu persyaratannya apa aja sih Kak? Kita cukup mudah ya, cuma belanja pertama aja minimal 2 juta udah bisa jadi member sini. Udah dapat harga grosir ya? Iya, udah. Pengiriman gratis? Pengiriman ongkir gratis. Meledak. Selamat sore Lur. Bersama distributor toko grosir Papi Pet Pet Shop Parung Bingung Sawangan Depok, belanja pakan hewan murah, lengkap, dan gratis ongkir untuk reseller. Kami mengajak Anda untuk melihat kelengkapan produk yang ada di toko Papi Pet ini sebagai referensi dan sambil membagikan masukan untuk Anda yang mau memulai usaha di bidang pakan hewan. Langkah apa saja yang harus diambil untuk awal mula membangun toko usaha pakan hewan ala Papi Pet Pet Shop Parung Bingung Depok. Untuk Anda para reseller di sekitar Depok, Pancoran, Sawangan, dan sebagainya yang sedang mencari toko grosir murah dan lengkap, pengiriman gratis, ongkir, bisa datang langsung ke toko ini ya, ke Papi Pet Parung Bingung Sawangan Depok. Tempatnya berada di tepi jalan persis sebelum pertigaan Parung Bingung Depok ya. Sebelum kita melihat-lihat ke dalam, izinkan kami untuk mempromosikan barang dagangan Papi Pet Pet Shop. Selain menjual pakan hewan, pet shop, poultry, aksesoris, dan lainnya, di sini menjual hewan peliharaan juga ya. Anda bisa mencari hewan peliharaan seperti ayam, burung, bisa Anda dapatkan di toko kami ini. Oke Lur, langkah pertama untuk membangun usaha pakan hewan ya. Yang pertama itu didasari dengan niat pastinya, lalu aksi dan juga yakin untuk menggeluti sebuah bidang usaha yang kita akan jalani nanti. Yang kedua, kita harus punya pengetahuan. Ini sebagai ilmu dasar seorang penjual. Intinya kita mengetahui manfaat dan kegunaan suatu produk yang kita jual agar dapat memberikan penjelasan, keterangan cara guna suatu produk, dan juga masukan dan solusi apabila ada customer mempunyai masalah dengan hewan peliharaannya. Ini penting sekali karena customer menilai penjual pasti lebih tahu fungsi, guna, dan manfaat dari sebuah produk. Maka dari itu penjual harus pintar-pintar untuk memberikan penjelasan dan masukan dari sebuah produk yang tersedia kita jual di toko kita. Interaksi
seperti ini pasti selalu ada di setiap toko ya. Komunikasi dengan para customer, pelanggan ini penting sekali ya untuk membangun kepercayaan dari penjual ke customer untuk barang yang mereka akan beli begitu. Yang nantinya para customer akan dapat manfaat berbelanja di toko kita ya. Selain mendapatkan barang yang ia inginkan, mereka juga mendapatkan informasi dari sebuah produk yang kita jual. Jadi sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya adalah lokasi yang strategis untuk toko kita nanti. Usahakan pilih tempat di tepi jalan yang ramai aktivitas orang, padat penduduknya, dekat dengan perumahan, pemukiman warga, dan jalan yang mudah diakses dari segala arah yang sering dilalui oleh orang-orang, lalu lalang orang pulang pergi kerja, terus dekat dengan usaha ternak warga, dan juga para penghobi hewan peliharaan. Ini faktor yang menjadi penting yang nantinya kios kita akan ramai dari pengunjung ya. Dan jangan lupa untuk memilih kios yang ada lahan parkirnya ya, yang ada tempat parkir yang memadai untuk para customer nanti yang datang ke toko kita. Jadi mereka lebih aman, nyaman belanja di toko kita. Karena kita pun pasti enggan ketika kita belanja di suatu toko terus tidak ada lahan parkirnya, terus ramai, banyak motor, banyak apa, terus nggak dapat lahan parkir, pasti kita sendiri pun akan melewati toko itu gitu, akan mencari toko lain. Jadi lahan parkir yang memadai itu penting. Yang keempat, kita harus memilih distributor toko grosir yang tepat dan terdekat. Apabila Anda berada di wilayah Depok, Papipet Parung Bingung adalah pilihan toko yang tepat sebagai toko grosir untuk belanja keperluan produk dagangan Anda. Di samping harganya murah dan produknya juga lengkap, pengirimannya untuk para reseller itu gratis, bebas ongkir. Nah, disitulah Anda sudah mendapatkan keuntungan yang diberikan dari toko grosir tersebut kepada Anda. Dan juga di Papipet Parung Bingung ini banyak sekali promo-promo yang ditujukan untuk para reseller ya, dan juga customer yang diberikan dari sebuah produk dan selalu tersampaikan ke tangan konsumen. Jadi tidak salah Anda yang di wilayah Depok bisa bermitra di toko grosir Papipet Pet Shop Parung Bingung ini. Kemudian yang kelima adalah produk yang akan kita jual. Nah, Papipet Grosir ini paling lengkap di Depok ya, baik itu pet shopnya, poultry-nya, aksesoris, kandang, dan juga lain-lain. Anda di situ bisa menanyakan produk apa yang paling diminati di wilayah Depok atau di wilayah Anda, market target pasarnya yang paling berjalan di wilayah toko Anda nanti, apakah itu barang pet shop ataupun poultry atau kedua-duanya. Anda bisa belajar dari toko grosir tersebut untuk mengetahui produk apa aja yang paling laris, paling dicari oleh warga sekitar. Untuk saran saya, lengkapi barang dagangan toko Anda tuh dari semua produk ya, minimal ya 3 atau 5 pieces lah. Walaupun dengan jumlah stok yang sedikit, dari situ nanti
Anda bisa membaca sirkulasi perputaran barang apa saja yang berjalan di wilayah toko Anda. Nanti seiring berjalannya waktu kita akan paham produk apa yang berjalan di wilayah sekitar yang diperlukan oleh masyarakat sekitar. Dari situlah Anda bisa menambah produk yang paling laku dan mengurangi stok barang yang kurang laku, yang kurang berjalan, agar modal bisa berputar dan mengurangi produk yang kurang bergerak, lama terjual. Nanti Anda bisa mengurangi stoknya. Yang keenam adalah harga jual. Tentukan harga jual di toko Anda dengan baik. Usahakan sama dengan harga jual toko-toko lainnya ya di sekitar Anda. Jangan sampai melebihi harga jual dari toko lain ataupun menghancurkan harga pasar. Jadi Anda bisa ngecek harga ke toko-toko terdekat atau mungkin menanyakan langsung harga eceran di toko grosir yang Anda beli. Penghitungan harga jual bisa Anda terapkan antara 5% sampai 10% dari harga modal. Terlebih dari barang yang sangat laku ya di pasaran, Anda bisa mempertimbangkan itu. Walaupun keuntungannya sedikit, tapi putaran penjualannya banyak, lancar, itu lebih baik ketimbang keuntungannya besar tapi barangnya mandek di toko gitu, di stok, nggak keluar. Kemudian persiapkan nama toko yang mudah diingat, yang mudah diucapkan agar orang lain mudah menyebutkan nama toko untuk dibagikan ke temannya sebagai referensi. Persiapkan juga banner atau spanduk yang menarik dengan warna-warna yang dominan menonjol sehingga orang akan tertarik untuk membaca nama toko Anda. Tuliskan barang yang Anda jual secara global, jadi tidak harus satu persatu dicantumkan di spanduknya ya, agar orang membacanya itu ringkas. Ya misalkan pet shop dan poultry, nah orang sudah pasti tahu bahwa itu adalah toko pakan hewan dan aksesorisnya, begitu. Jadi sesimpel itu saja. Lalu nanti terapkan di tempat yang mudah terlihat orang lalu lalang bahwa toko Anda menjual pet shop dan poultry di daerah tersebut. Persiapkan rak display dan etalase yang seukuran dengan kios yang nanti Anda pilih untuk menaruh barang dagangan agar terlihat keseluruhan barang dagangan Anda oleh customer, dan alat-alat pendukung seperti timbangan, wadah pakan, kiloan, gantungan untuk display sangkar, meja kasir, terus plastik packing untuk barang belanjaan, tali, alat kebersihan, payung juga perlu untuk kala hujan, dan juga kalkulator itu penting agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan jumlah belanjaan dan pengembaliannya. Lalu berikutnya adalah tataan denah tampilan toko agar customer terasa nyaman, mudah diakses pelanggan yang masuk ke toko untuk mencari barang. Display yang rapi dan juga bersih itu salah satu bentuk fasilitas yang kita berikan kepada para pelanggan yang datang ke toko kita. Pelayanan yang baik sehingga pelanggan merasa nyaman ketika datang ke toko Anda. Lontarkan salam, sapa, senyum, sopan santun agar pelanggan merasa dihargai kedatangannya.
Ucapkan nama panggilan yang baik, Mbak, Mas, Kakak. Tanyakan apa yang ia perlukan, bantu untuk mencarikan produknya, melayani hingga akhir, hingga memberikan kembalian dan ucapkan salam terima kasih ketika memberikan uang kembalian, dan kata-kata ajakan untuk berbelanja di toko ini lagi, begitu. Berikutnya adalah analisa para kompetitor ya, pesaing. Jadi ambil celah kekurangan kompetitor untuk menjadi terdepan. Misalnya toko pesaing Anda buka jam 8 pagi, tutup jam 5 sore. Nah, Anda bisa mengambil kesempatan itu, buka lebih awal dari jam 7 pagi, tutupnya malam, dan juga produk yang Anda jual lebih lengkap dibanding pesaing Anda. Dan juga konsisten ya, jangan ubah jadwal buka tutup dan hari libur agar pelanggan setia di toko Anda. Dikarenakan kalau kita sering berubah-ubah jadwal buka tutup dan hari libur, pelanggan akan beli di tempat lain dan akhirnya akan betah di tempat lain itu gitu, di tempat pesaing. Jadi kalau misalkan mau libur, harusnya diinfokan, ditulis di toko sebelum liburnya bahwa besok akan libur, lalu atau disampaikan langsung ke pelanggan yang hari itu datang agar mereka tahu bahwa besok toko tutup, agar mereka tidak datang jauh-jauh ke toko kita lalu toko kitanya tutup, berarti kecewa. Dan jangan lupa juga untuk mempromosikan pemasaran toko kita, itu wajib ya dilakukan di media sosial atau orang-orang terdekat dan warga sekitar, agar mereka tahu bahwa keberadaan toko kita dalam menjual pet shop dan poultry sudah ada di sini. Jadi mereka tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mencari toko-toko pet shop lainnya. Untuk modal usaha sudah pasti harus ada ya, tapi untuk ukuran modal itu tidak ada ketentuan harus berapa-berapanya. Jadi belanja sesuai kemampuan keuangan dulu aja semuanya. Seiring berjalan nanti, apabila bidang usaha kita ini memang sudah terlihat ramai, maju, yakin, baru di saat itu kita bisa menambah modal dengan meminjam ke kerabat atau kerjasama bagi hasil dengan rekan. Kalau itu semua sudah tidak bisa didapat, baru kita mengajukan pinjaman dari sebuah bank untuk penambahan modal. Dengan catatan tanggung jawab sudah ada, berarti harus giat, rajin dalam menggeluti bidang usaha kita. Ya mungkin itu saja ya saran dari kami. Kami pun masih terus belajar untuk kedepannya. Semua kami kembalikan lagi kepada Anda. Ambil baiknya dan buang yang buruknya. Koreksi, karena rezeki seseorang tidak bisa dihitung dengan kalkulator. Semua sudah ada takdirnya, sudah ada porsinya. Tinggal kita yang berusaha dan mensyukuri setiap rezeki yang kita terima, yang diberikan. Semoga sukses semuanya, diberikan kelancaran dalam usaha, rezeki, dan juga dimudahkan jalannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.